Yo guys, kembali lagi sama gue Papa Trader. Jadi hari ini IHSG ditutup menguat 0,39% dengan transaksi sebesar 20 triliun. Ini cukup rame, biasanya 14 triliun ya. Kali ini 20 triliun rame. Dan asing masih membeli IHSG sebesar 832 miliar. Barang-barang yang dibeli asing itu ada BBRI, BBNI, Inco, Buka, BBHI. Menarik ya, big banks-nya dibeli lagi. Sedangkan yang di sell itu juga big banks, BBCA, BMRI, TLKM, UNTR, sama PTBA. Jadi kita bisa lihat ya, walaupun asingnya beli BBRI, BBNI, tapi dia buang BBCA dan Mandiri. Di sisi lain, IHSG jadi nggak buat candle yang hijau banget karena bankingnya juga dibuang juga. Tapi menarik dengan besarnya BBRI yang dibeli asing itu sampai 747 miliar. Jadi pemberat IHSG ini hari ini juga ada Goto ya yang turun lagi, Goto. Jadi Goto itu kan market cap-nya lumayan besar kayak top 5 lah ya. Jadi Goto itu turun 5,59%, ini jadi pemberat IHSG. Kalau misalnya nggak ada Goto di IHSG, pasti IHSG ini udah hijau, udah mau nembus all time high-nya kemarin itu harusnya ya. Jadi kita akan langsung bahas aja saham-saham yang menarik hari ini. Tentu aja kita akan bahas BBNI. Nah, BBNI hari ini ditutup menguat 6,85%. Kita lihat dia tembus resistennya di 8.500-an. Sekarang dia punya resisten di kira-kira 9.000-an ya. Jadi kalau dilihat dari volumenya yang besar banget hari ini, emang asing masuknya banyak. Itu sekitar 200 miliar. Itu pertanda yang baik banget buat IHSG ya. Biasanya IHSG kalau mau naik emang dibantu sama big banks dulu. Kita bisa lihat sekarang BBNI begini chartnya. Sekarang kalau mau masuk di mana saya juga bingung. Saya malah tadi take profit justru pas lagi kuat-kuatnya begini. Tapi kalau mau masuk lagi ya tunggu di 8.500, kita nggak tahu bakal koreksi lagi ke sana atau enggak. Tapi misalnya koreksi ke sana itu menarik untuk dikumpulin lagi selama dia nggak jebol 8.500-nya. Kalau jebol ya keluar aja. Saya punya barang dari bawah. Jadi saya udah take profit aja. Berikutnya yang akan saya bahas itu BBRI, temennya hari ini yang diakum asing sebanyak 747 miliar. Jadi kalau lihat dari chartnya sekarang BBRI emang dia ketonjok sama resistance ya di 4870. Itu juga high-nya dia. Itu resistance dari kayak channeling up-nya ini. Ini ada resistance. Tapi cuman resistance biasa ya. Dan sebenarnya BBRI ini all time high ya. Kalau dia bisa tutupnya kayak begini sih hitungannya sebenarnya all time high. Karena kemarin dia sempat sentuh di area ini juga, tapi candle-nya merah nih yang di sini. Kita bisa lihat kalau misalnya biasanya kalau saham itu kena all time high, dia bakal turun dulu koreksi itu lebih bagus daripada langsung langsung terbang ke atas gitu. Lebih baik dia koreksi dulu ke bawah, supportnya 4730. Jadi misalnya mau koleksi BBRI itu 4730 oke kalau emang view masih panjang, tapi kalau mau support yang di bawah itu di 4500-an. Kalau IHSG-nya turun biasanya big banks bakal turun juga. Jadi sabar aja kalau emang main di big banks. Emang dia selemot itu. Jadi harus nunggu aja dulu. Jangan terlalu buru-buru kalau mau masuk beginian, lagi pula ini udah di atas banget. Dan IHSG juga di atas banget. Jadi bersabar aja, jangan FOMO. Hati-hati IHSG juga di atas ya. Berikutnya yang akan saya bahas, kemarin sempat saya bahas Buka. Buka berhasil menembus downtrend line-nya hari ini di 368, tapi closingnya masih belum bisa menutup di atas 370. Itu sebenarnya kurang oke, tapi udah bagus lah. Hari ini juga tutupannya dengan volume yang besar, tutupannya di atas juga, tapi dia belum hit higher high-nya dia yang di 404. Jadi kita harap aja Buka bisa hit dan nutup di 404. Sekarang kalau main entry Buka di mana, tetap jaga resiko sampai di 322. Pokoknya kalau di bawah 322 buang semua. Jadi sekarang kalau misalnya Buka ada berapa persen ini dari atas sampai ke bawah, itu ada 12 persenan. Jadi kalau masuk 1 juta ya rugi 120 ribu. Masuk 10 juta rugi bisa 1 juta 200-an. Karena Buka masih downtrend, jangan terlalu FOMO juga. 322 supportnya di sini. Jadi kalau mau masuk jaga supportnya di 322, karena kalau dia turun berarti dia false break downtrend line-nya, dia turun lagi. Oke, berikutnya ada Adro. Kemarin sempat dibahas juga. Adro ini tadi
turun ya, sempat ngeri emang komonya pada dibanting semua, termasuk Antam Tins Inco juga sempat dibawa turun dulu. Adro ini sekarang posisinya belum menutup gapnya karena di sini high-nya 3150, di sini low-nya 3160. Berarti masih ada gap kecil di 3150, 3160 ya berarti. Ya 3150, 3160 ini belum ditutup. Berarti gapnya masih tetap berlanjut ya. Kita bakal bilang ini gapnya belum ditutup, masih ngutang berarti ini. Gap sisanya di 3150. Jadi kita buat gapnya di 3150 ini harus ditutup dulu biar lebih bagus. Supportnya di 3070 tetap, dan target rounding bottomnya dia tetap di 3475. Jadi hari ini Adro membuat new low dari 4 candle terakhir. Kalau mau masuk di Adro boleh spekulasi di gap, dan kedua di 3070. Adro ini batu bara yang belum ada cerita apakah dia bakal bagi dividen ya. Mungkin dividen ini yang bakal jadi ceritanya Adro nantinya. Kita juga bisa lihat ADMR-nya hari ini ARB ya. Nah ini ADMR-nya ARB ya, anak usaha dari Adro ini ARB. Sempat kebuka juga terus tutup lagi ini, dan volumenya besar berarti emang udah dibuangin ya. Kalau ARB begini, kalau orang udah punya dari IPO itu atau dari sini dari 1000 ya ARB biasa aja 7% doang. Jaga aja resikonya di sini nih. Kalau ADMR 2500 yang penting punya harga bawah. Kalau belum punya ya jangan dikejar lah, udah tinggi banget ini. 2500 lah nih supportnya. Swing panjangnya gitu. Supportnya 2500. Berikutnya saya bahas TINS. Karena ini saham lumayan favorit hari ini buat Candle Hammer. Supportnya 1950, banyak orang kena prank pas dia di 1930 tadi. Dia tapi tidak mempertahankan posisi 2000-nya yang sebenarnya itu kayak psikologis area ya. Dan TINS ini emang ada resisten di 2050 ya, biarin dia koreksi dulu. Kalau mau masuk TINS tetap supportnya 1950 dan support terakhirnya tuh di 1860. Itu kalau yang masih percaya dengan Komo, TINS itu salah satunya yang bakal jalan. Kalau Inco Antam TINS biasanya jalannya bareng-bareng ya. Berikutnya yang menarik itu sektor telco. Kemarin gue sempat bahas juga kalau Excel sama ISAT itu menarik, dan hari ini tuh Excel naiknya tinggi banget. Target double bottomnya 3050 yang kemarin gue ukur sampai di 3050 ternyata tembus juga. Jadi sekarang resistensinya di mana? Resistensinya di atas sini di 3320. Kalau dia bisa jentuh sini terus koreksi lagi ke bawah itu lebih bagus. Jadi tenaganya dikumpulin lagi. Yang punya barang congrats, yang nggak punya barang jangan FOMO karena udah naik 3 hari berturut-turut. Berikutnya gue bakal bahas ISAT. ISAT juga ya 3 hari berturut-turut kayak begini chartnya. Apakah semua gap yang di sini bakal ditutupin sama dia? Dia ada gap sampai di 7.850 gapnya. Apakah bakal langsung ditutup? Kita nggak tahu. Perhatiin aja, jangan terlalu FOMO juga. Di sini volumenya bagus, menguat, kencang, candle juga gede, kencang, berarti ini emang masih bagus. Jadi kalau mau cari entry-nya di mana nih? Ya dekat-dekat 6.800 boleh lah di sini. Ini ada support lamanya dia. Ini resistennya udah jadi support. 6.800 supportnya ISAT. Kalau dikasih di bawah 7.000 lagi. Terakhir, Friend. Yang kemarin sempat dikocok-kocok sebentar, turun di bawah 86 lagi, closing 85. Hari ini naik lagi dan closingnya di 89. Ini bagus juga. Target berikutnya ke 95. Jadi kalau mau koleksi tetap di 86. Jadiin 86 ini sebagai support. Lalu kalau mau koleksi lagi di mana? Di 82. Ya dekat-dekat 80 koleksi lah. Cut loss-nya di mana? Ya cut loss-nya di bawah sini 68, tapi kan jauh banget. Ya kalau break di bawah 78 boleh keluar dulu. Cari supaya nggak terlalu dalam ya minusnya. Jadi support 78 ini yang kemarin dia break terus dari menjadi resistennya udah menjadi support. Dia tetap berusaha untuk membuat higher high Friend-nya. Semoga bisa hit ke 95. Jadi saham sejuta umat ini yang banyak orang nyangkut bisa selamat. Itu doa gue buat kalian semua. Semoga kalian semua kejemput di Friend. Oke, gitu aja hari ini. Semoga besok tradingnya lebih cuan lagi. Hari ini sempat di prank juga dengan market di sesi pertama. Sesi keduanya mulai pada rebound. Khususnya call ya yang mulai rebound, tapi nggak tahu itu udah confirm atau belum. Tetap hati-hati, tetap waspada. IHSG di resistance dan candlenya hari ini juga kurang meyakinkan karena candle yang dia kasih tuh kayak begini, candle yang galau. Dia berdiri aja di tengah-tengah kayak begini, candle galau. Tapi support 1200-nya dipertahankan. Dia juga nggak buat new high hari ini.
Apakah besok dia berusaha untuk naik lagi dengan kenaikan banking, atau dia akan turun lagi menutup gapnya? Kita lihat aja besok. Thank you udah dengerin, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, subscribe kalau seneng. See you tomorrow, bye.